Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan pembelajaran kita, yakni perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Kita tahu bahwa kemarin sudah kita mempelajari bagaimana strategi yang dilakukan oleh para pedagang ataupun mubalik Islam dalam menyiarkan agama Islam di Nusantara. Nah, pada hari yang berbahagia ini mari kita lihat kembali kelanjutan materi pembelajaran kita, yakni perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Dalam hal ini kita lihat bahwa yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Kita tahu bahwa Pulau Sumatera atau tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Jadi kalau kita lihat dari pantai barat Sumatera inilah berkembangnya Islam sampai ke berbagai daerah di Sumatera. Jadi pada umumnya kita lihat dalam buku-buku sejarah ada yang menyebutkan bagaimana perkembangan agama Islam bermula dari Pasai atau Aceh Utara. Jadi orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Abdullah Arif ini seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Jadi dengan kesopanan dan keramahan orang Arab yang berdakwah ini, maka penduduk Pasai sangat terkesan. Akhirnya mereka menyatakan dirinya masuk Islam. Kita lihat kerajaan Islam Pasai berdiri sekitar tahun 1297 yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Makkah. Jadi setelah agama Islam berkembang di Pasai, kita lihat Islam terus berkembang di Pariaman, ya, dari Pasai melalui laut pantai barat Pulau Sumatera. Ulama yang terkenal membawa Islam ke Pariaman ini adalah Syekh Burhanuddin. Selanjutnya, sebagai bukti bahwa Islam diterima oleh masyarakat Sumatera Barat, di sana mereka memiliki satu filosofi yang bunyinya adalah adat bersendi surah, syarak bersendi kitabullah. Jadi adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat Sumatera Barat adalah adat yang bersendikan Islam. Artinya Islam menjadi dasar adat. Jadi sekitar tahun 1440 agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Yang mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan ini adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel Arya Damar, yang kemudian terkenal dengan nama Arya Dillah atau Abdillah, adalah Bupati Majapahit di Palembang waktu itu. Kemudian Raden Rahmat atau Sunan Ampel memberi saran kepada Abdillah agar bersedia menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Atas rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, saran Raden Rahmat ini dilaksanakan oleh Arya Dillah, sehingga agama Islam di Sumatera Selatan berkembang dengan baik. Ini suatu perkembangan di Sumatera. Selanjutnya kita lanjut kepada perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku dan Papua. Di Pulau Kalimantan, Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang orang Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Jadi daerah lain yang di Kalimantan dimasuki agama Islam adalah Kalimantan Barat. Islam masuk ke Kalimantan Barat mula-mula di daerah Muara Sambas dan Sukadana. Dari dua daerah inilah baru tersebar seluruh Kalimantan Barat. Pembawa agama Islam ke daerah Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor, Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang, Sumatera Selatan. Sultan Islam yang pertama tahun 1591 di Kalimantan Barat berkedudukan di Sukadana, yaitu Penembahan Giri Kusuma. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Datuk Ribandang dan Tuang Tunggang melalui jalur perdagangan.
Kemudian sejak abad ke-15 antara tahun 1400 sampai 1500 Islam masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama yang dibawa oleh pedagang beragama Islam dan para ulama mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Jadi daerah-daerah yang dimasuki adalah yang dimasuki Islam di Maluku adalah daerah Ternate, Tidore, Bakau dan Jailolo. Nah, selanjutnya perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubalik dari Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Wagio, dan Pulau Gebi. Kemudian perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datori Bandang dari Sumatera Barat. Jadi Datori Bandang ini membawa Islam ke Sulawesi. Daerah-daerah yang mula-mula dimasukinya adalah di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Jadi Datori Bandang ini berkunjung ke Sulawesi Selatan, yaitu menemui Raja Goa yang bernama Karaeng Toningalo, diajak untuk masuk Islam, sehingga Karaeng masuk Islam. Kemudian atas usul Datori Bandang, Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddin. Jauh sebelum Raja Goa ini masuk Islam, para pedagang telah menyiarkan agama Islam. Jadi sebelum Raja Goa masuk Islam sudah banyak Islam di sana. Rakyatnya sudah ada yang menganut Islam di sana. Jadi di tengah masyarakat itu sudah banyak yang menganut agama Islam pada waktu itu, dibawa oleh para pedagang sebelum Raja Goa masuk Islam. Nah, setelah Sultan Alauddin wafat, beliau diganti oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dari Goa, Islam terus berkembang ke daerah-daerah lainnya seperti daerah Talo dan Bone. Kemudian kita lanjut kepada perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah yang lain, pada tahun 1540 agama Islam masuk ke Nusa Tenggara. Jadi ke Nusa Tenggara, agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh mubalik dari Bugis atau Sulawesi Selatan dan dari Jawa. Nah, kita lanjut. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok. Yang penduduknya disebut penduduk suku Sasak. Jadi daerah Lombok itu suku Sasak, di sana mula-mula Islam masuk, dan daerah Lombok secara pelan-pelan selanjutnya tersebar pula ke daerah Sumbawa dan Flores. Ini perkembangan Islam di di Nusantara. Kemudian yang terakhir perkembangan Islam di Pulau Jawa. Islam kita lihat masuk ke Pulau Jawa kira-kira abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh para pedang Arab dan para mubalik dari Pasai. Dari Pasai, tempat yang mula-mula dimasuki Islam Pulau Jawa, yaitu daerah-daerah pesisir utara, dari pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam majlisnya beliau mengkader beberapa orang murid, selanjutnya mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali-wali yang kita kenal dengan Wali Songo. Inilah suatu perkembangan sekelumit atau sekilas perkembangan Islam di Nusantara. Itu kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.